Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabatku jamaah Majelis Surga Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah, hari ini alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam majlis ilmu yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sebuah majlis yang tentu tidak hanya menghadirkan ilmu di antara kita, tapi juga sebuah majlis yang di sana kita menyebut nama Allah. Sebuah majlis di sana pula kita menyebut, mendalami tentang sunnah-sunnah dari Nabi kita SAW. Dan inilah sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri. Samping kenikmatan juga yang alhamdulillah di pagi ini kita dibangunkan Allah dalam keadaan sehat walafiat dan punya kesempatan untuk kembali hadir dalam majlis ilmu, bersilaturahim dengan para guru kita di MKI dan juga para sahabat semuanya, jamaah Majelis Keluarga Indonesia. Tentu sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri. Kenikmatan kita di pagi ini kita bisa bersolawat, menghaturkan solawat dan salam bagi Nabi kita, baginda Muhammad SAW, sekeluarganya, para sahabat, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Sahabatku jamaah Majelis Indonesia yang rahmati Allah, alhamdulillah di pagi ini, di hari Kamis, sebagaimana biasa kita akan kembali membahas sebuah tema karya Syekh Al-Qahtani yang berisi salah satunya doa-doa yang tentu dengan doa itulah senjata bagi orang beriman, karena tentang doa atau sunnah dari Nabi kita Rasulullah SAW yang insya Allah kita akan bahas di pagi ini adalah tentang lanjutan tentang bagaimana prosesi sebuah pernikahan dan meminang menjadi bagian atau khitbah dalam bahasa Arabnya, menjadi bagian yang sunnah yang harus kita jalankan. Dan ini bagian tentu ilmu yang harus kita pahami, karena mungkin kelak akan tidak lama lagi kita akan menikahkan atau anak-anak kita yang akan menikah, tentu menjadi bagian kita untuk memahami ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan sebelum masuk kajian, tentu menjadi sebuah kenikmatan ketika kita diingatkan oleh admin untuk bersedekah di pagi hari. Sedekah subuh menjadi bagian yang disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, ketika pagi hari maka para malaikat, ada dua malaikat yang Allah turunkan, dan satu malaikat mendoakan bagi orang-orang yang berinfak dengan doa Allahumma ati munfiqan khalafa, ya Allah berilah kepada orang yang berinfak di pagi hari ini dengan sebuah ganti yang terbaik. Sedangkan satu malaikat mendoakan orang yang kikir di pagi hari dengan doa Allahumma ati mumsikan talafa, ya Allah berilah orang-orang yang enggan berinfak atau orang-orang yang kikir di pagi hari dengan sebuah kebencanaan atau kebangkrutan, disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari mara bahaya, dan tentu pagi hari dimulai dengan zikir pagi setelah kita menjalankan salat sunnah dan wajib, maka menjadi senjata bagi kita semua atau tameng bagi kita semua untuk menjalani kehidupan di pagi hari ini dengan lebih baik lagi. Dan alhamdulillah guru kita sudah bersama kita, selalu diajari, mari kita selalu doakan beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat. Allah berkahinya untuk istiqomah dalam jalan dakwah, hadirin hadirat jemaah Majelis Indonesia. Mudah-mudahan Allah juga limpahkan untuk kita semua sebuah keberkahan hidup
pastilah, ilmu menjadi cara disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, "Sallahu thariqan ilal jannah," yaitu Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan pagi ini, tema yang sudah kami sebutkan tadi tentang, khitbah atau meminang ya, menjadi rangkaian yang sudah kita bahas dalam, pekan-pekan sebelumnya tentang sebuah, sunnah dari Nabi SAW, bagaimana prosesnya khitbah yang tentu di kita akan banyak sebuah tradisi-tradisi ya, karena akan bercampur dengan tradisi kebiasaan di masyarakat, meminang ini menjadi, salah satu prosesi sebelum menuju ke pernikahan. Nah, ini bagaimana Islam, mengatur ya, dan itu yang harus kita pahami. Baik, alhamdulillah guru kita, eee, sudah hadir, Ustaz Dodi Al-Jambari, kaifa halukum? Alhamdulillah, بخير ببركة ذلك محمد. Alhamdulillah. Baik, Ustaz, tafadhal masykuran, Ustaz. شكرا جزاكم الله خير. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله warahmatullahi wabarakatuh. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة semuanya tentu kebersyukuran adalah sebuah Rasulullah SAW berikut para keluarga, sahabat dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Teriring doa untuk seluruh pembina dan seluruh asatidah juga semua jamaah dai, semoga Allah senantiasa limpahkan hidayah, iradah yang hakiki, inayahnya dan juga maunahnya di dalam kita menjalankan keislaman kita yang penuh dengan perjuangan iman, belum lagi ujian dunia, begitu banyak fitnah yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dalam konteks keistiqomahan kita sampai kepada akhir hayat kita. Bisa mencapai husnul khotimah dan berharap kelak kita semua dikumpulkan bersama keluarga di surga. Amin. Allahumma. Ketika bicara tentang meminang, ya, meminang atau khitbah. Jadi Islam sudah punya konsep yang sangat jelas tentang tata cara pernikahan berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Di antaranya adalah seorang laki-laki muslim yang akan menikahi seorang muslimah itu dia harus meminang terlebih dahulu karena dimungkinkan dia sedang dipinang oleh orang lain. Tidak boleh ada dua proses dalam satu wanita. Dan dalam hal ini Islam juga melarang seorang laki-laki muslim meminang wanita yang sedang dipinang oleh orang lain. Rasulullah SAW menyatakan bahwa Nabi SAW melarang seorang yang membeli barang yang sedang ditawar untuk dibeli oleh saudaranya. Dan melarang seorang meminang wanita yang telah dipinang sampai orang yang meminangnya itu meninggalkannya atau mengizinkannya. Saya pernah meminang seseorang wanita dan kemudian beliau minta istikharah dulu. Setelah agak panjang, kira-kira kurang lebih sebulan lebih lah, 40 harian. Kemudian dia kabarkan bahwa lamaran abang. Oh baik, ya sudah, saya tidak mau mengubahnya, bismillah. Maka sudah selesai. Gitu. Kemudian ketika kita paham bahwa
tidak boleh kita memaksakan kehendak, gitu ya. Jadi artinya disunahkan ketika meminang itu nadhar. Nadhar itu melihat wajah wanita dan boleh melihat apa-apa yang bisa mendorongnya untuk menikahi wanita itu. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan apabila seseorang di antara kalian ingin meminang seorang wanita, jika ia bisa melihat apa-apa yang dapat mendorongnya untuk menikahinya, maka lakukan. Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an pernah meminang seorang wanita, maka Rasulullah SAW menyatakan kepadanya, undur ya ilaiha, kamu lihat perempuan itu. Gitu. Maka dikatakan fa innahu ahra, ya, sebab itu lebih patut. Untuk apa? Untuk dikatakan di sini eh, an yudama, jadi mendawamkan. Apa itu? Eh, mendawamkan kelanggengan cinta kasih antara kalian berdua. Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala menyatakan bahwa sebagian ahli ilmu berpendapat dengan hadis ini bahwa menurut mereka tidak mengapa melihat wanita yang dipinang selagi tidak melihat apa yang diharamkan darinya. Artinya misalnya dia pakai cadar boleh dibuka gitu ya. Kemudian ada sebagian orang yang saya senang lihat eh, apa namanya lihat perempuan itu dari eh, bentuk tubuh misalnya. Nah, dia boleh mengirim utusan bahkan gitu, mengirim utusan. Mungkin kakaknya gitu. Mungkin adiknya gitu ya. Bahkan sampai kepada misalnya berteman dulu si kakaknya atau adiknya ini atau siapalah tantenya. Itu boleh kemudian berinteraksi dengan si perempuan ini sambil mencari eh, apa istilahnya? Hmm, apa istilahnya ya? Saya lupa istilahnya, tapi maksud saya gini, kalau misalnya eh, ini kan soal wanita yang dipinang ini ada ikhtilaf ya di kalangan para ulama. Ikhtilafnya itu berkait tentang bagian mana saja yang boleh dilihat. Ada yang berpendapat boleh selain muka dan telapak tangan gitu ya. Ada yang boleh lihat rambut, lihat betis. Ya, tapi sebatas itu saja. Melihat apa yang mendorongnya untuk menikahi. Tapi disepakati oleh para ulama adalah melihat muka dan kedua tangannya. Kan kalau kita lihat sekarang para gadis-gadis yang sudah paham tentang kaidah syar'i biasanya mereka pakai sampai pakai sarung tangan, sampai pakai apa namanya? eh pe- apa sih namanya itu istilahnya buat para perempuan yang paham nih biasanya pakai sarung tangan sampai diselipin di jari gitu ya, bagian sininya ketutup tapi telapak Manset, tangannya Manset, manset. manset. manset Oke. Pak. Kalau setahu saya manset itu cuma sampai sini gitu ya. Dan sekarang modelnya macam-macam tuh. Tapi itu bisa jadi karena pemahaman tentang sebuah hadis. Jadi Rasulullah SAW dalam hadis Asma, eh, kalau kita lihat hadis Asma itu, oke, eh, gini, biar bukan saya yang ngomong gitu ya, tetapi saya melihat ada kesalahkaprahan di dalam memahami bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Coba, tolong carikan eh, hadis dengan keyword gitu ya. Eh, tolong dibantu search gitu ya, hadis Asma tentang menutup aurat. Coba hadisnya bunyinya seperti apa? Ada yang sudah ketemu? Nih hadisnya riwayat Muslim. Tirmidzi juga meriwayatkan, Al-Baihaqi juga meriwayatkan. Ayo, yang sudah ketemu silakan. Ya udah. Ya, silakan Mbak Yun. Dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Asma binti Abu Bakar masuk menjumpai Rasulullah Ya, dengan pakaian yang tipis. Lantas Rasulullah berpaling darinya dan berkata, "Hai Asma, sesungguhnya jika seorang wanita sudah mencapai usia haid, akil balik, maka tak ada yang layak kecuali oh, kecuali ini sambil beliau menunjukkan wajah dan telapak tangan."
Nah, Hadis riwayat Abu Daud dan oke. Baihaqi. Mbak Yun punya Arabnya nggak? Ada Punya? udah. Oke, nggak ada. Baik. Di bagian akhir ayat itu, hadis itu, ini kan dari Aisyah. Hadis hadis riwayat Abu Daud, Imam Albani mengatakan ini sahih. Tapi perhatikan ya, wahada wa asyra tidak boleh dibuka kecuali ya dalam bahasa Arabnya wajahihi, wajahnya ya. Kemudian apa? Wakafaih. Wakafaih itu kok diterjemahkannya sebagai apa tadi? Telapak tangan. Telapak tangan. Padahal bukan. Dalam bahasa Inggris, kafai itu lebih kepada hand. Jadi kafanain. Kafanain dohiron wabatinan. Tapi dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi tapak tangan. Padahal ini batasnya itu adalah sampai manset sini. Mansetnya sampai pergelangan tangan. Ini boleh tampak. Dan dalamnya juga boleh tampak. Kalau dalamnya jelas ya, karena kita menerjemahkan sebagai tapak tangan. Tetapi yang dipahami oleh banyak orang adalah tapak tangan itu seolah-olah terjemahan dari kafaih. Padahal kafanain, dohiron, wabatinan. Kafanain itu kalau dalam bahasa Inggris namanya hand. Kalau diterjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris menjadi palm. Padahal hadisnya menunjukkan tangan. Bukan tapak tangan saja. Maka di Indonesia muncul kemudian telekung-telekung yang kemudian ditutup bagian punggungnya gitu ya. Atau kalau saya sering bimbing umroh itu biasanya ada ibu-ibu yang suka pakai extension gitu. Extension ini tidak permanen. Dia hanya nutupin bagian punggungnya saja. Pada saat dia bergerak, dia ngambil ini, ngambil itu, tiba-tiba extensionnya itu bisa berputar sampai nutupin telapak tangan. Boleh atau nggak boleh tuh dalam umroh nutupin telapak tangan? Tidak boleh. Nggak boleh. Enggak. Makanya manset tambahan itu nggak usah dipakai. Saya sarankan hanya manset yang pakai karet yang agak ketat gitu atau pakai kancing biasanya baik di kancing. Saya nggak tahu produk Rehan yang tadi modelnya cantik-cantik itu pakai nggak tuh? Atau pakai karet atau apa. Untuk orang yang sangat mengerti tentang syar'i, tidak gampang buat dia. Saya sering lihat kawan-kawan DMKI, bahkan para senior, membiarkan saja tangannya terbuka. Padahal ini aurat, ini aurat, ini aurat. Jadi yang bukan aurat yang mana? Setelah pergelangan tangan. Tolong ya diperhatikan ya. Semuanya loh ini, ya bahkan para senior. Jadi tutup bagian tapak tangan dan punggung tangan kalau bahasa kita, maka pemahaman kita kafaih itu kafanin yang boleh ditampakkan adalah yang boleh kelihatan adalah punggung tangan dan tapak tangan. Jadi yang benar penerjemahan kafaih itu adalah tangan, gitu ya. Kalau ini apa namanya? Hasta. Ini lengan. Nah kan gitu, gitu jadi mesti belajar ilmu faal. Dokter Vicky mesti ngajarin lah gitu. Gitu. Nah, ketika tadi dikatakan di hadis Asma itu yang boleh tampak hanya wajah dan tangan, gitu ya. Maka ini harus kita koreksi kalau ada kawan-kawan kita yang aurat. Itu sama kayak kalau auratnya kebuka itu sama kayak nggak pakai jilbab. Apalagi nggak pakai kaos kaki. Itu sama kayak nggak pakai jilbab. Mungkin sebagian orang menggampangkan ya. Saya yang penting sudah mengingatkan ya. Kalau ada orang yang diingatkan terus dia introspeksi, sejatinya orang beriman seperti itu. Tapi kalau diingatkan terus marah-marah, nah ini ada masalah apa sama Islam? Wong Islam sudah ngatur kok. Ini bukan tentang bagaimana seorang dodi menyampaikan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya gitu ya. Tetapi bicara tentang kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya jangan ditolak. Artinya gini, nggak apa-apa deh yuk kita argue gitu ya, kita apa namanya berbeda pendapat, nggak ada masalah. Tetapi Allah SWT meminta kita untuk memposisikan sebagai orang yang mentaati Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan surat yang keempat ayat yang ke-59. Siapapun Anda
dimanapun Anda, coba tolong sempatkan membaca Al-Quran. Yang nggak punya masalah sama Allah, buka Al-Qurannya. Dibuka. Silakan dibuka. Nggak apa-apa, Anda nggak baca di depan mikrofon, Anda nggak buka mic kayak Tena dia, Mbak Yuni, atau siapapun di sini yang suka aktif. Nggak penting. Tapi Anda baca itu. Sudah ketemu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul. Wa ulil amri minkum. Ada 3 ya yang harus ditulis di situ. Kemudian fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasulih. In kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Boleh dibaca terjemahnya monggo silakan. Iya, Bude. Enggak. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad. Kalau beriman loh ya. Ini hanya untuk orang beriman. Artinya kalau Allah Subhanahu wa taala hendak menegur kebanyakan orang, ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia. Rasulullah SAW juga sering begitu, ya ayuhan nas, wahai manusia, wahai orang yang berkumpul. Tetapi ini khusus disempitkan menjadi ya ayyuhalladzina amanu. Lanjut deh. Dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri. Ulil amri itu dalam skala kecilnya siapa? Dalam skala kecilnya suami. Dalam skala agak gedean lagi di lingkungan siapa? RT. Kalau di lingkungan RT, RW. Kalau di lingkungan RW, Kades. Di Kades naik lagi ke camat. Camat terus wali kota atau gubernur gitu ya. Terus naik ke Mendagri, Mendagri terus ke presiden gitu kan ya kalau di kita. Nah, sementara dalam kajian ini ulil amrinya siapa? Saya. Gitu. Kalau saya ada di MKI, ulil amrinya siapa? Ustadz Kholis. Ustadz Kholis di bawah naungan siapa? Kepala pembinanya Mas Elo. Gitu. Jadi ulil amri itu adalah pemimpin di antaramu dalam konteks yang kecil-kecil tadi. Nah, kalau dalam pengajian ini saya. Nah, kalau saya keliru, kalau saya salah menempatkan ayat, saya salah menempatkan hadis, boleh tegur saya, silahkan. Tetapi ketika ada ayat dan hadis yang Anda nggak bisa tolak, jangan marah sama saya lah. Terusin teh. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, Ya. maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Ya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, Ya. yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Oke. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, apakah semua ayat di rumah yang Anda baca, yang antum-antuna baca, sama seperti apa yang kita baca? Sama. Sama. Jadi jangan dimarahin UD-nya. Kalau saya ngomong kencang soal riba, ya riba gitu. Mau ngapain pun Anda riba gitu. Jadi jangan kemudian tersinggung sama sayanya, udah ini riba aja. Loh, iya. Masa gara-gara kemudian biar banyak MKI, biar banyak yang sayang saya, riba nggak apa-apa deh. Nauzubillah min dzalik. Nggak kepengen saya begitu. Gitu. Memang kebenaran itu kadang-kadang kalau nggak menyinggung kita nggak ada masalah. Tapi begitu menyinggung mulai iblisnya nggak ridho sama orang soleh. Jadi artinya begini, ketika laki-laki soleh datang meminang, maka dianjurkan untuk mencari wanita yang muslimah ideal. Ya. Kemarin di dua pertemuan yang sebelumnya, saya sampaikan tentang Rasulullah SAW punya kriteria. Kalau cantik saja dari wajah atau rupawan, ya, maka seperti orang Romawi. Kalau milih yang kaya, kayak orang Yahudi. Kalau nyari nasab, ini keturunan siapa gitu ya. Kalau bisa bangsawan lebih bagus. Gitu. Makanya seperti orang Arab jahiliyah. Kemudian kita lihat, yang keempat ini adalah yang agamanya bagus. Kata Rasulullah SAW, ini yang aku suka.
Bahwa kemudian dia agamanya bagus, kemudian dia keturunan orang bangsawan, terus kemudian dia kaya, terus kemudian dia rupawan, bonus. Tapi yang diutamakan agamanya dulu. Karena Rasulullah SAW menyatakan yang agamanya bagus yang lebih aku suka. Sebab cantik kalau nggak punya akhlak, cantik kalau nggak punya adab, cantik kalau nggak punya rasa hormat, atau tampan gaya tapi nggak sholat, tinggi gede gagah ganteng ngondek, ya kan kacau gitu. Rumahnya kamu nggak kamu ngasih, artinya saya suruh dia untuk melakukan screening dulu. Apa misalnya? Tukar tukar CV gitu, tukar di data. Maka buat saya requirement yang harus mereka lakukan adalah jelaskan kepada saya 10 ayat dari Al-Quran dan jelaskan kepada saya 10 hadis. Cuman itu aja, nggak susah kalau dia punya ilmunya. Artinya yang boleh menikah dengan anak-anak saya adalah yang bisa menjelaskan 10 ayat dan 10 hadis. Mungkin buat sebagian orang, waduh, susah nih jadi mantunya Pak Dodi. Ya buat saya ada kok banyak. Gitu. Kalau dia lulusan pesantren, dia belajar agama, dia sering ikut mengkaji, dia duduk di majelis, dia sering di taman-taman surga seperti yang kita lakukan sekarang, nggak sulit. Yang saya ingat adalah apa? Nah ini tadi kita bahas tadi satu, bahwa hadisnya Asma diriwayatkan oleh siapa tadi? Ibnu Majah, ya, Tabrani, Al-Baihaqi dan seterusnya. Riwayat Muslim juga ada. Tetapi kemudian kita tahu isinya adalah ketika Rasulullah SAW melihat Asma dalam keadaan baju yang tipis, menerawang, sehingga bodinya badan. Bodinya badan itu maksudnya gimana? Iya kan, body kan badan. Mungkin pating pelenduk begitu ya, saya nggak tahu lah. Orang Arab itu kan, wah Masya Allah, semeluhi lah ya bahasa kitanya gitu ya. Pokoknya emang gitu kira-kira. Nah, Rasulullah SAW langsung memberitahu kepada Asma, wahai Asma, kalau wanita sudah haid, maka wajib baginya menutup seluruh tubuhnya, dalam terjemahan saya, seluruh tubuhnya, sak jempol-jempolnya. Gitu. Terima kasih saya. Maka saya memahami di situ adalah pakai kaos kakinya, gitu. Pakai mansetnya. Sebab ini berapa banyak, ini kalau saya misalnya nih, mohon maaf nih, kalau saya misalnya suruh buka, oke, open cam, tangannya ngangkat semua, berani nggak? Berarti masih ada yang pakai melorot lah apa segala macam dan seterusnya gitu ya. Itu jangan diremehkan. Karena ketika kita meremehkan yang namanya yang namanya syariat ini, urusannya nanti sama Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu kita nggak punya rasa takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka sifat nifak dipastikan ada pada diri kita. Katanya gini, mohon izin buka sama-sama surat yang kelima, ayat yang ke-44 bagian akhir. Silakan. Nuhun tenina sudah ngasih hadisnya. Surat yang ke-5, ayat yang ke-44. Ambil bagian akhirnya. Ya, udah. Mangga, Ustaz. mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bagian akhirnya, Ya. Waman lam yahkum. karena itu janganlah kamu takut kepada manusia itu ya, Dek? Bukan. Waman lam yahkum. 44 ya. Iya, Surat 5, surat 44 ya. Al-Maidah. Bagian terakhir. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Oke. WE sebentar. Pindah ke 45-nya. Oke. Kami telah menetapkan bagi mereka di Sama-sama. dalamnya. Barang siapa
bawahnya Bagian ya. akhir. Iya, bagian akhir. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. Zalim. Tadi dibilang kafir. Ya, Ayat 47-nya coba, punten. Sama, bagian akhir juga. 47. Oke. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika Barang humul siapa fasiqun. tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik. Oke. Syukran, jazakumullah khair, barakallah fiik. Wis. Saya Jadi kira gini, kalau kemudian kita pahami bahwa ada orang yang nggak mau pakai mindsetnya full, ada orang yang nggak mau pakai kaos kaki, ada orang yang nggak mau menghindar dari riba dengan alasan berbagai macam. Ini buat transfer doang kok Ustadz. Aduh, ayo dong. Ini ayat ada 3 yang kemudian Allah SWT nyatakan, waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul zalimun. Waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasikun. Anda mau milih, terserah lo ya, mau kafir boleh, mau zalim boleh, mau fasik boleh. Pilih yang mana? Kalau Anda nggak mau taat sama Allah SWT. Padahal sepele, cuma urusan mindset doang ya elah, cuma urusan kaos kaki doang. Basah tadi Ustadz. Ih, kan bisa bawa serep. Giliran kertas minyak yang buat ditempel-tempel yang hidungnya suka berminyak itu bisa biru-biru ditempel di sini. Jejatnya kening, basah apa segala macam, saya tetap tancap mukanya sebagai keren. Tapi auratnya nggak diperhatikan. Come on. Ini saya bukan marah-marah ya. Saya ingin membentuk kita semua di MKI ini betul-betul memahami syariat dan menjalankannya. Jadi buat kita yang masih suka permisif sama, saya nggak tahu siapa lah ya, saya nggak perlu sebut satu-satu, tapi kita semua saling mengingatkan untuk itu. Baik, kita lanjut. Jadi ketika afan, walinya si wanita, maka dia pun berkewajiban mencari laki-laki soleh yang akan dinikahkan dengan anaknya. Jadi tidak hanya ketika laki-laki soleh dianjurkan untuk cari wanita muslimah yang ideal, sebagaimana disebutkan tadi. Tetapi begitu juga dengan wali kaum wanita, bapaknya, pamannya, kakeknya, yang pokoknya segaris wali dari pihak laki, nggak bukan dari pihak ibu. Maka dikatakan oleh Abu Hatim Al-Muzani radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menyatakan kepada kita, wanti-wanti kepada kita, jika datang kepada kalian seseorang yang kalian ridho agama dan akhlaknya, nikahkan. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakannya besar. Jadi kalau udah suka sama suka, udah mulai ada, nih kayaknya gelagat-gelagatnya kayak ketemu di luar nih. Ini kayaknya nonton bareng nih. Ini kayaknya makan bareng nih kayaknya. Ini kayaknya ngopi bareng. Ini kayaknya bakal berdua-duaan ngedit. Hati-hati ya, ada khalwat, ada ikhtilat. Kalau khalwat berdua doang. Kalau ikhtilat nyampur. Ya, lagi perempuan. Nah ini yang bagian yang harus kemudian kita harus pahami. Artinya syariat ini ingin mengagungkan siapapun. Karena begini, kita udah pernah bahas kalau saya nggak salah tahun lalu, sama Ustaz Khalis juga, kita bicara tentang dosa zina. Dosa zina itu kemudian menyebabkan orang akan dihabisi oleh Allah Subhanahu wa taala keharmonisan rumah tangganya. Makanya kalau ada Bapak Ibu bermasalah rumah tangganya, tolong coba dipretelin lagi. Mungkin karena dulunya pacaran tapi belum ditobati. Kan udah sholat, udah nikah Ustaz, udah nggak zina lagi. Betul. Tetapi ketika waktu itu kita masih pacaran, sudah ditobati belum pacarannya? Karena pacaran waktu itu zina. Sudah ditobati belum? Sudah minta maaf kepada Allah SWT. Sudah mohon ampun kepada Allah SWT karena kita sudah berzina. Maka ketika itu tidak ada, sangat boleh jadi kita sedang diganjal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian kita tidak langsung bisa tembus apa yang kita mau dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Oh pantas setiap doa kayak enggak permintaan kayak enggak. Oh setiap ini itu dan segala macam. Masih ingat ya, ada 10 dosa besar kita
dimunculkan oleh Allah SWT, terutama apa? Terutama dosa-dosa yang kita lakukan di masa muda, akan Allah munculkan di usia 40. Jadi kalau belum ditobati, urusan yang kemarin-kemarin kita kerjakan itu, hati-hati. Syirik, lalai sholat, durhaka sama orang tua, zina, rizki haram, baik yang sifatnya riba, maisir, semua lah ya yang termasuk rezeki haram, termasuk riswah dan seterusnya. Kemudian judi, khomer. Ya. Berapa banyak orang yang kemudian tidak peduli dia makan di tempat halal, ada logo halalnya atau tidak. Gitu. Maka saya menjadi tenang ketika sama Zihal, sama Mas Selo milih tempat makan itu, pastikan logo halal. Meskipun logo halalnya kita nggak senang gitu pakai logo wayang, padahal dulunya pakai hak lam-lam gitu ya. Tapi ya sudahlah, yang penting ada logo halal. Kemudian rusak silaturahim, kikir, ya, nggak mau infak sedekah. Padahal Imam Syafi'i rahimahullah taala itu kalau mau ngaji, beliau selalu senantiasa berinfak. Maka kalau pengen ilmunya berkah, dimudahkan sama Allah, infak. Kepada siapa saja, nggak harus kemudian wah ini ustadznya kayak kurang duit deh, kita santuni, enggak, bukan. Kalau ustadznya udah pakai Apple, udah pakai iPhone, nggak usah lah. Gitu. Yang masjid-masjid kampung, yang ustadz-ustadznya bahkan mungkin nggak punya motor, atau motornya udah butut dan segala macamnya, yang begitulah yang dibantu. Terutama penjual es ya, jangan dicaci maki, tapi dimuliakan. Karena Rasulullah SAW bahkan mencium tangan yang kapalan ya, dari para sahabat. Oke, yang terakhir apa, Ustaz? Ada saja cara Allah Subhanahu wa taala itu untuk menghabisi kita dengan macam-macam. Kembalilah kepadaku, nak. Kembalilah kepadaku, wahai manusia. Makanya kemudian dibikin gimana caranya hidup kita tuh dibikin rungsep supaya kembali kepada Allah. Caranya Allah kadang-kadang begitu. Apa dalilnya, Ustaz? Rasulullah SAW menyatakan, Inna ilaha ida ahabba kauman ibtalahum. Faman radhiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhat. Sungguh ketika Allah mencintai satu orang atau satu kaum, maka Allah berikan dia musibah. Barang siapa ridha, Allah ridha. Barang siapa marah, Allah lebih marah dari dia. Baik, balik lagi. Jadi ketika seorang wali menawarkan putri atau saudara perempuannya kepada orang-orang yang soleh, ini boleh. Ibnu Umar menyatakan bahwasanya ketika Hafsah binti Umar ditinggal mati oleh suaminya yang bernama Hunais bin Hudafa As-Sahmi, dia adalah seorang sahabat Rasulullah SAW, saya meninggal di Madinah. Umar bin Khattab kemudian berkata, aku mendatangi Utsman bin Affan untuk menawarkan Hafsah, maka ia berkata, aku pertimbangkan dulu. Setelah berapa hari kemudian Utsman mendatangi, aku memutuskan untuk tidak menikah saat ini. Umar melanjutkan, kemudian aku menemui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jika engkau mau, aku akan nikahkan kau dengan Hafsah binti Umar. Maka Abu Bakar diam dan tidak berkomentar apapun. Saat itu aku lebih kecewa terhadap Abu Bakar daripada kepada Utsman. Maka berlalulah beberapa hari, Rasulullah SAW meminang Hafsah binti Umar. Maka aku nikahkan putraku dengan Rasulullah SAW. Maka Abu Bakar menemuiku dan berkata, apakah engkau marah kepadaku ketika engkau menawarkan Hafsah, tapi aku tidak berkomentar apapun? Iya, kata Umar. Sesungguhnya tidak ada sesuatu yang menghalangiku untuk menerima tawaranmu, kecuali aku mengetahui bahwa Rasul SAW menyebut-nyebut Hafsah. Aku tidak ingin menyebarkan rahasia Rasulullah SAW. Jika beliau meninggalkannya, niscaya aku akan menerima tawaran. Masya Allah. Jadi terbiasa para sahabat itu untuk kemudian saling mengikat diri dengan berbesan. Anaknya Rasulullah SAW dinikahin Ali. Anaknya Umar dinikahin sama Rasul SAW. Anaknya Abu Bakar dan seterusnya. Ya. Jadi saling anakku aja itu kan bagian yang kalau kita gitu ya, masa dinikahin sama teman bapaknya gitu kan ya, kayaknya gimana banget gitu ya. Misalnya saya punya anak umur 20-an, terus saya karena ada kawan saya soleh gitu, saya tahu, maka saya
jodohkan dia dengan kawan saya yang soleh. Wah, kalau di kita udah jadi omongan itu, kayak nggak ada yang lain. Padahal yang namanya berpasangan itu apakah harus umur atau sepantat? Nggak harus. Nah, kemudian ada satu mekanisme lagi yang kita sebut sebagai sholat istikharah. Jadi ketika seorang laki-laki telah nazar, melihat wanita yang dipinang, dan wanita pun sudah melihat laki-laki yang meminangnya, dan tekad bulat untuk nikah, maka hendaklah masing-masing dari keduanya sholat istikharah. Dan berdoa setelah sholat. Kira-kira apa mintanya? Yang kurang lebih isinya gitu ya. Kalau ini memohon kepada Allah agar diberikan taufik dan kecocokan, dan mohon kepada Allah supaya diberikan pilihan yang baik bagi dia. Ya, ini dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW mengajari kami sholat istikharah untuk memutuskan segala sesuatu sebagaimana mengajari surah Al-Quran. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan bahwa apabila seseorang di antara kalian mempunyai rencana untuk mengerjakan sesuatu, hendaknya melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian membaca doa yang isinya kurang lebih doa istikharah. Ya. Ya Allah, sungguh aku meminta pilihan-Mu yang tepat dengan ilmu-Mu, dan aku memohon kekuatan kepadamu untuk mengatasi persoalanku dengan kemahakuasaan-Mu. Aku mohon kepadamu sesuatu dari anugerah-Mu yang maha agung. Sungguh Engkau maha kuasa sedangkan aku tidak kuasa. Engkau maha mengetahui sedangkan aku tidak mengetahui. Engkau yang maha mengetahui yang gaib. Ya Allah, apabila Engkau mengetahui bahwa urusan ini, orang ini punya hajat, hendaknya disebut persoalan. Lebih baik dalam agamaku, penghidupanku, dan akibatnya terhadap diriku. Atau Rasulullah SAW bersabda, di dunia dan di akhirat, maka takdirkan atau tetapkan dia untukku. Mudahkan jalannya, kemudian berikan berkah atasnya. Tetapi apabila engkau melihat bahwa persoalan ini membawa keburukan bagiku, bagi agamaku, bagi penghidupanku, dan akibatnya kepada diriku, atau Nabi alaihissalam bersabda, di dunia dan di akhirat, maka singkirkan persoalan itu. Jauhkan dia dari aku. Dan takdirkan kebaikan untukku. Tetapkan kebaikan untukku di mana saja kebaikan itu berada. Kemudian berikanlah keridhaanmu kepadaku. Jadi intinya gitu, sederhana. Ya Allah, kalau memang dia cocok buat saya, bagus buat agama saya, lanjut ya. Tapi kalau dia cuman bakal ngerusak agama saya, jauhkan ya. Dan itu yang saya ketika itu minta sama Allah. Waktu mau nikahin istri. Biasanya kan ini Mbak bongkar masa lalu, bukan bongkar aib. Dulu itu kalau namanya pacaran itu tahunan. Gitu. Dan yang paling akhir itu 4 tahun. Gitu. Ketika putus, dia sama orang Rusia dan sekarang nikah sama orang Belgia. Terus saya ketemu sama istri ini, nggak lama. 3 bulan. Saya minta sama Allah. Ya Allah, kalau memang dia baik buatku dan buat agamaku, deketin. Kalau enggak, jauh. Padahal dulu sama-sama ngaco, saya ngaco, dia aja ngaco gitu. Kalau ngelihat istri saya zaman ada Teh Dian di sini. Beliau tahu betul itu bagaimana istri saya pakai you can see all the way look at me. Dengkul kemana-mana, paha kemana-mana, Masya Allah. Gitu. Saya pun masih modelnya kayak siapa dulu. Ada kawan-kawan di kantor tuh ngatain saya kayak Hedi Yunus. Ketika kami berproses menjalankan pernikahan kami berproses belajar bareng. Maka kemudian berubah pelan-pelan. Saya tahun 2000 mengotot mempelajari Islam lagi dan mulai belajar sunnah tahun 2006. Kemudian mulai istri itu mulai 2004 mau pakai nutup hijab, padahal sebelumnya enggak. Dan itu tanpa permintaan dari saya karena lah saya aja kayak begitu modelnya dulu gitu kan ya. Akhirnya ya sudahlah, saya mintanya sama Allah aja yang mau membolak-balikkan hati. Dan ketika saya minta di tahun 2004 itu beliau langsung minta sama saya, masa aku pakai jilbab? Itu senangnya bukan main. Karena kalau saya ngomong pasti salah karena saya nggak punya dalil ketika itu. Dan beliau 2012 memulai untuk apa namanya untuk pakai niqab. Saya bilang sesuai nama akhlaknya ya. Gitu. Meskipun kadang-kadang masih suka lolos sedikit gitu ya, saling ngikutin aja karena nggak ada yang sempurna gitu ya. Nah,
bagaimana juga nanti seorang suami dalam memadu cinta itu harus bisa berlaku adil dengan istri. Tapi nanti, ya, kita perhatikan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa ketika masa iddahnya Zainab binti Jahsh sudah selesai, Rasulullah SAW berkata kepada Zaid, sampaikan kepadaku bahwa aku akan meminangnya. Lalu aku pergi mendatangi Zainab, lalu berkata, wahai Zainab, bergembiralah karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengutusku bahwa beliau akan meminangmu. Maka Zainab berkata, aku tidak melakukan sesuatu sampai aku meminta pilihan yang baik kepada Allah. Lalu Zainab pergi ke masjidnya, maksudnya ke mihrabnya, maka turunlah ayat ya, Al-Quran, gitu. Dan Rasulullah SAW datang langsung menemuinya. Nah, penasaran kan? Ayatnya, ayat berapa itu? Coba kita sama-sama lihat. Ya. Surat yang ke-33, ayat 37. Supaya nggak jadi fitnah bahwa masa Rasulullah SAW nyuruh Zaid menceraikan Zainab gitu, terus Zainab diambil sendiri gitu, nggak gitu ya. Kita lihat surah Al-Ahzab ayat 37. Tafadhali kalau ada yang ketemu. Siap, Bude. Al-Ahzab ayat 37. Nah, Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan ingatlah ketika engkau Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya. Pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah. Dan engkau takut kepada manusia. Padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya atau menceraikannya, kami nikahkan engkau dengan dia, Zainab, agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak-anak angkat mereka. Apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya, dan ketetapan Allah itu pasti terjadi. ya. Sekalian jazakumullah khair. Barakallahu fiik. Jadi ketika syariat yang Allah SWT ingin tampilkan di begitu banyak masyarakat ketika itu, kan Zaid bin Harithah itu kan diaku anak, tadinya disebut sebagai bin Muhammad. Tapi dimarahin oleh Allah SWT. Kalau kita lihat surah Al-Kahfi ayat 8 dan seterusnya, itu menyatakan tentang jangan sebut dia, sebutlah dia dengan nama bapaknya, bukan dengan nama kita. Maka kalau ngadopsi anak tidak boleh berpindah nasab. Tetap dia harus binnya bin bapaknya. Gitu. Kalau anak hasil di luar nikah biasanya suka diadopsi atau apa karena kecelakaan misalnya. Nah, di binnya bin siapa? Bin ibunya. Kalau nggak jelas siapa bapaknya. Nggak mungkin bin Bram gitu, berame-rame gitu. Atau binnya tetap dibinkan kepada ibunya. Seperti Nabi Isa alaihissalam. Binnya bin siapa? Bin Maryam. Gitu. Nah, dan pada saat menikah ya tentu diberikan nasabnya ya. Jangan sampai kemudian anak adopsi itu bukan diaku sebagai anak, cuman diurus aja gitu ya. Nah, balik lagi ketika istikharah ini memberikan pemahaman, kalau saya nggak keliru Imam An-Nasai itu memberikan bab terhadap hadis ini dengan judul Sholatul Marhida Khutibat wastikharatuha rabbah. Jadi seorang wanita sholat istikharah ketika dipinang. Nah, fawaidnya apa? Faedah-faedahnya berkaitan dengan istikharah apa? Setidaknya sholat istikharah hukumnya sunnah. Doa istikharah bisa dilakukan setelah sholat tahiyat masjid atau rawatib atau sholat duha atau sholat malam atau sholat mutlak atau sholat mana saja. Ya. Sholat istikharah bisa dilakukan untuk meminta ditetapkan pilihan kepada calon yang baik. Tapi jangan maksa. Ya Allah, kalau dia nggak cocok buat aku, cocokin dong. Ya Allah, nggak boleh. Ya. Maksa itu namanya. Kalau dia belum pantas, dipantaskan ya Allah, jangan. Itu maksa namanya. Bukan untuk memutuskan jadi atau tidaknya menikah, karena asal dari pernikahan ini adalah dianjurkan. Kemudian hendaknya ikhlas dan ittiba di dalam berdoa istikharah. Sebisa mungkin kalau kita baca hadisnya, kita baca hadisnya.
Kalau ada yang mau minta, kan doa istikharah apa? Nanti saya copy. Gitu. Saya paste di grup. Ya. Tapi kalau enggak, boleh cari sendiri. Doa istikharah yang sahih seperti apa. Dan tidak ada hadis yang sahih kalau sudah sholat istikharah akan ada mimpi atau tanda. Artinya Imam Nawawi menyatakan bahwa istikharah itu jawabannya apa? Dipersulit kita menuju kepada sesuatu atau dipermudah kita menuju kepada sesuatu, itulah jawaban istikharah. Begitu ya, kurang lebih ya. Wallahu a'lam. So, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, karena kita mau berbagi rahmat, jadi jangan lupa kembali di sini buat MKI, monggo silakan. Kita bekerja sama dengan HAI juga, gitu ya. Baik. Ada hal yang kita bisa perluas nanti kita dalam konteks banyak hal. Tetapi insya Allah kita pekan depan kalau masih ada umur kita akan berjumpa lagi. Kita akan bahas tentang setelah khutbah apa yang dilakukan. Gitu ya. Pada saat khutbah itu apa yang dilakukan. Maka prosesi khutbahnya kan saya belum detail. Tetapi syariat khutbahnya kita sudah tahu. Oke. Mari kita berbagi rahmat. Saya kembalikan lagi ke Ustaz Khalis. Tafadhol Mas Khalis. Alhamdulillah, bismillah. Jamaah kalau Allah masih ada waktu karena biasanya di hari Kamis ini memang sampai jam 6.30 tadi ya. Karena ada kelas lain. Jadi kita manfaatkan waktu sekitar 5 menit untuk berbagi rahmat ya. Bisa bertanya atau sharing gitu ya tentang tema khususnya tentang tema khutbah ini karena kita harus paham tentang bagaimana Al-Quranul Karim dan juga hadis Nabi menjelaskan tentang prosesi khutbah ini. Jangan sampai kita tidak tahu syariatnya. Tentu ini menjadi bagian bekal kita ketika kita ingin menikahkan anak-anak kita. Silakan yang ingin bertanya. Assalamualaikum, Ude. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dok. Nah, Ude izin bertanya. Jadi ini apa ya? Sedikit nostalgia lah ya. Karena saya itu sama Dokter Niza itu kita itu dulunya ta'aruf deh. Ya. Gitu. Jadi ta'aruf prosesnya cepat 3 bulan. Sedangkan dulu tuh ya kalau bicara dulu ya gitu. Dokter yang satu ini nih agak bandel dulunya tuh. Jadi waktu kuliah tuh pacaran sana sini gitu ya udah ya. Ternyata yang saya rasakan itu lebih indah saat kita tuh ikut syariat tuh deh. Yang saya rasakan gitu. Pas jalanin jalanin khidbahnya, jalanin prosesnya. Kita prosesnya harus di WA grup itu ada satu perantaranya gitu. Jadi kita WA grup mau WA-WA-an itu mau saling kenal itu di grup gitu. Ya. Nah, itu chat langsung itu nggak boleh ya? Setelah menikah itu akhirnya karena kita chat. Oh iya, saya waktu itu pernah izin udah. Karena bahas mahar kita berdua gitu kan. Langsung izin gitu. Itu aja mungkin waktu proses menikah itu deh. Nah, yang saya mau tanyakan udah. Ini terkait mungkin saya sekarang sedang concern di masalah remaja undercover. Nah, ini tren pacaran itu dari remaja tuh deh. Nah, itu gimana ya kita kampanyenya gitu? Apa udah ada ide gitu kampanyenya bagaimana kita bisa mengkampen bahwa ta'aruf itu lebih keren daripada pacaran gitu. Tapi ini nih masanya tuh udah kalau saya lihat tuh udah berat banget nih udah. Gitu. Baik. Itu deh. Baik, bismillah. Assalamualaikum ala Rasulullah. Kita kan hidup di Indonesia ini kan budayanya budaya campur ya. Ada Arabnya, ada Arab maklum,
ada Arab Patinggenah, ada Inggrisnya, ada Belandanya, ada macam-macam campur di kita. Amerikanya lewat film dan seterusnya. Sehingga sulit untuk meyakinkan semua orang, makanya kita harus campaign terus itu. Bahwa pacaran itu zina. Bahwa pacaran itu zina. Jadi kita harus sampaikan, bahkan ke anak kita. Makanya kalau ada pemutus kemaksiatan yang berawal dari keluarga, maka harus disampaikan kepada mereka bahwa itu zina. Gitu. Maka buat para laki-laki, banyakin puasa deh, latihan puasa. Supaya nggak mesum aja pikirannya. Buat para wanita, jangan bersolek. Gitu. Tapi kan namanya TV, sosmed, waduh, ngadu glowing, sampai ketek, mesti mengkilap segala macam. Nah, kondisi seperti ini kemudian mungkin perlu dibahas juga, Dok, nanti di besok mungkin ya, Dokter Vicky bahas juga tentang bagaimana subliminal message yang kemudian dari tontonan-tontonan itu kadang-kadang jadi tuntunan. Dan ini memberantakan atau memporak-porandakan budaya yang kita untuk tanamkan kepada anak-anak kita dengan budaya Islam. Makanya salah satu ikhtiar saya adalah bedah Hisnul Muslim itu kalau mau ditanya, emang ada bab khitbah? Nggak ada. Adanya bab nikah langsung. Tetapi saya ingin sama Ustadz Khalis kepengen meretelin ini, kemudian tidak hanya langsung. Kalau kita baca Hisnul Muslim, itu cuman urusannya doa ini apa, doa itu apa. Ini ada yang mungkin dihafal sama Bapak Ibu nih, ada doa nih. Bismillah, ya Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Udah tahu doa buat apa. Malah jangan-jangan yang dihafal pas nikah cuma doa itu dong katanya. Artinya gini, kita harus galakin. Kalau perlu kita perlu campaign nih, minta Mas Elo untuk kita campaign buat anak-anak kita. Pacaran itu zina, pacaran itu zina, pacaran itu zina, pacaran itu zina, pacaran itu zina. Dan bahkan kalau menurut penelitian para pemerhati gitu, itu menyedihkan, Dok. Berjilbab tapi zina. Berjilbab tapi elus-elus di jembatan dan ngelus-ngelus kepala, mepet, gelap-gelapan. Bahkan kalau ada lampu tuh diketapel sama mereka sampai pecah lampunya. Kenapa gelap-gelapan? Karena setan seneng nggak ada yang terang-terangan. Kalau coba mereka dipergokin gitu, mereka dipergokin. Anak-anak mana segala macam. Saya punya kawan Ustadz Ismail di Duta Harapan tuh ada yang pacaran, disamperin sama beliau, anak mana? Ini nggak boleh berduaan begini. Marah. Bapaknya datang, ditancep beliau. Ustadz Ismail itu sampai robek perutnya karena nggak terima hanya dicegah pacaran. Artinya sudah sampai separah itu. Nah, ini PR kita semua nih, gitu. Buat Mbak Din, Aira dan Alicia mesti diingetin tuh nggak boleh pacaran. Karena ada fitrah kesenangan kita dengan lawan jenis itu fitrah, itu fitrah seksual. Nanti pada matra seksual Ustaz Ruli lebih piawai untuk menjabarkan tentang apa yang kita mesti bahas. Kita udah pernah beberapa episode begitu. Nah, menanamkan pacaran itu zina, itu yang kemudian menjadi bagian yang mohon maaf. Ini kadang-kadang udah tunangan, Dok. Seolah-olah kalau udah tunangan itu kayak ada resmi dari orang tua untuk kemudian, ini bahkan berapa waktu yang lalu di thread, ada yang kemudian ngupload video dia dilamar di Ka'bah. Ceweknya jalan duluan, terus cowoknya mengiringi gitu, menuju ke Ka'bah kayak mau tawaf gitu. Tiba-tiba dipegang pundaknya si cewek, lah, temen ini. Tiba-tiba dipegang, diadepin, terus kemudian dikeluarin cincin. Ngelamar di situ. Masya Allah banget, Dek. Maksiat. Ini kesannya kayaknya epic banget gitu. Wah, di depan Ka'bah, gua dilamar di depan Ka'bah. Apaan dilamar? Wong dipegang-pegang begitu. Bahkan sampai paling parahnya apa? Dia cium tangan. Belum mahram. Ya salam. Kok bisa-bisanya gitu. Bahkan di tunangan itu banyak orang tua yang kemudian cium tangan. Lah, belum mahram, Ibu. Gimana sih? Gitu. Artinya ya ini PR-nya kita bareng-bareng ya, Dok. Supaya apa yang kita lakukan ini jadi nggak tahu lah Mas Ivan mungkin Mas Menandar
mungkin punya ide mau dibikin serial, bulan ini kita memerangi zina misalnya. Oke, kita bikin campaign, kita bikin kajian, semua ngomongin soal itu, gitu. Dan kewajiban buat seluruh anggota MKI, semua partisipannya, semua kalau partai konstituen gitu ya, semua kita bergerak hal yang sama untuk apa? Untuk campaign. Pacaran adalah zina, pacaran adalah mungkin cuma sekedar buih di hiruk pikuk di luar yang kita akan bertempur dengan yang open BO, yang punya micet, yang open VCS, apalah segala macam, penghuni Twitter, penghuni thread yang menjajakan diri dan seterusnya. Mungkin kita akan bertempur dengan itu. Kita akan dinyinyiri sama orang yang nggak senang, biasa lah. Haters kan selalu begitu. Apalagi netizen, maha benar komennya. Gitu. Maha benar netizen dengan segala komen. Maka PR buat kita bareng-bareng gitu. Jadi saran saya sih cuma begini. Kalau yang dulunya sempat pacaran, yuk kita sholat taubat, minta sama Allah, supaya jangan sampai dosa yang keseret-seret itu ngebawa keluarga yang sudah mapan ini, yang sudah nyaman ini, kemudian dirusak sama gara-gara ada dosa yang belum kita taubati. Begitu kurang lebih. Wallahu a'lam. Biasa. Mohon izin Ustadz, saya ada kelas lagi, jadi masih kepengen ngebahas lebih panjang, tapi mungkin mari kita ngobrol di grup ya, insya Allah. Kurang lebih begitu. Mohon izin, saya langsung pamit. Saya undur diri. Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah itu atas apa yang kita bahas. Lakukan yang terbaik, jadi yang terbaik biar Allah mengerjakan sisanya. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Allah, alhamdulillah, masyaallah. Tadi sudah dibahas, walaupun masih panjang sebenarnya pembahasan tentang khitbah tentunya, karena kita akan berhadapan dengan mungkin banyak tradisi gitu ya, sampai ada istilah tukar cincin segala gitu kan dalam tradisi kita. Dan sesungguhnya ini bagian dari apakah yang disyariatkan Allah atau tidak gitu, apa yang sudah dicontoh oleh Nabi atau tidak, tentu ini menjadi pembahasan yang menarik, harus kita kaji. Apalagi tadi Dr. Piki mengungkapkan ada sebuah kampanye yang memang harus segera dimasifkan gitu ya, kampanye anti pacaran, karena anak remaja kita kayaknya tidak lengkap kalau tidak pacaran gitu ya. Dan alhamdulillah bagi anak-anak perempuan atau laki yang di pesantren mungkin setidaknya agak sedikit terjaga gitu ya, yang memang sangat ketat dengan aturan-aturan, tidak boleh berinteraksi dengan lawan jenis gitu kan. Apa namanya, dihambat, dan itu tetap harus dibiarkan tumbuh dengan secara alamiah, tapi tentu memahamkan tentang syariat itu penting, sehingga batasan-batasan yang harus dijaga ini menjadi batasan atau pengetahuan yang harus kita miliki, dan kita sharing juga ke anak-anak kita, apalagi yang sudah beranjak dewasa ya, anak remaja. Dan ini bagian yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk memahamkan kepada anak kita tentang pentingnya syariat yang sudah mengatur kehidupan kita lebih detail lagi, dan itu adalah untuk kebaikan kita semua. Hingga kata Dr. Piki, begitu indahnya ketika ternyata proses ta'aruf itu tidak lama dan hanya diperkenalkan oleh istilahnya ada murabi atau ada orang-orang alim yang memperkenalkan, kemudian menjembatani, dan interaksi yang dilindungi dengan syariat inilah yang sesungguhnya menjadi bagian dari keberkahan untuk kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan menjadi pengingat untuk kita semua, dan juga tentu penyemangat untuk kita terus menambah ilmu syariat kita, karena ini adalah yang disunahkan oleh Rasulullah SAW dan perintah dari Nabi untuk terus kita mencari ilmu gitu ya. Al-Quran maupun hadis Nabi begitu banyak yang merintahkan kita untuk terus menambah ilmu kita, dan disebutkan oleh sahabat Nabi yang mulia, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahaballahu bihi tariqal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu syariat, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Mudah-mudahan kita termasuk sedang merintis jalan menuju surga ini dengan cara kita menambah ilmu terus. Dan jangan lupa juga bahwa kalau Imam Syafi'i ketika di majelis ilmu sering bersedekah, maka sedekah menjadi bagian juga yang tidak dipisahkan.
bagi kita untuk terus memperbanyak amal soleh, amal kebaikan untuk berbagi dengan sesama, dan infak fisabilillah dalam jalan dakwah menjadi satu komitmen bagi kita, karena inilah ladang amal kita untuk menjadikan harta kita harta yang berkah yang digunakan untuk jalan dakwah. Dan insya Allah semua amanah yang diberikan oleh jemaah akan kami salurkan selain untuk mendanai kegiatan dakwah di MKI juga untuk saudara kita di Gaza dan juga beberapa kegiatan rumah tahfidz yang dikelola oleh Tuan Guru Suparman Paljar dan juga Ustaz Al-Kausar. Dan informasi juga yang perlu kita sampaikan, insya Allah di tanggal 14 ya, ada kegiatan rutin yang kita lakukan. Di tanggal 15 kita akan menggelar juga sekolah ayah bunda bersama Ustaz Ruli dan Nata dan juga Jabari. Mohon menjadi agenda kita, mudah-mudahan ini bagian yang juga jalan untuk menuju surganya Allah dan mendapatkan ridhonya Allah dengan cara kita terus menambah ilmu kita dan terus bersilaturahim dengan para guru kita bisa dapatkan. Mari kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal minkum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya